Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul akuntansi kredit yang diberikan. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Eti Fitriani, NIM 2018 017148. Yang kedua, Retsa Herlin Perliana, NIM 2018 017149. Yang ketiga, Dwi Alfiah, NIM 2018 017155. Yang keempat, Atik Rahmayanti, NIM 2018 017156. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengertian bank. Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif, misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Bank dapat memberikan kredit kalau memiliki dana atau tagihan yang sama dengan itu. Bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu maupun agunan. Selanjutnya jenis kredit yang diberikan, yaitu ada 3. Yang pertama menurut bentuknya, yang kedua menurut jangka waktunya, yang ketiga menurut kegunaannya. Menurut bentuknya yaitu ada 2. Yang pertama kredit rekening koran, yang kedua installment loan. Kredit rekening koran yaitu dalam hal ini debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan oleh bank. Kemudian yang kedua installment loan, yaitu kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati. Kemudian yang kedua yaitu menurut jangka waktunya, yaitu yang pertama kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Yang kedua kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Yang ketiga, kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Yang ketiga itu menurut kegunaannya. Yang pertama, kredit modal kerja. Kredit ini biasanya diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha. Yang kedua, kredit investasi. Kredit ini biasanya diberikan dengan tujuan untuk membiayai investasi usaha. Dan yang ketiga yaitu kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Selanjutnya pembungaan kredit. Yang pertama effective rate atau pembiayaan anuitas. Yang A yaitu anuitas pembayaran pada akhir periode angsuran atau post numerando. Kredit ini biasanya dalam bentuk kredit uang tunai seperti kredit modal kerja, kredit investasi, kredit pegawai, dan lain-lain. Anuitas bisa diperhitungkan dengan rumus yaitu A sama dengan M kali I dibagi 1 minus 1 ditambah I pangkat minus N. Keterangannya yaitu A anuitas, M-nya nilai kredit, I-nya tingkat suku bunga, dan N-nya jangka waktu kredit. Untuk contoh soalnya yaitu plafon kredit disetujui dan dicairkan sebesar 600 juta pada tanggal 1 April 2005. Suku bunganya 24%, PA dengan jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Yang ditanyakan berapa yang harus dibayar tiap bulan oleh debitur. Penyelesaiannya yaitu untuk angsuran kredit per bulannya A-nya 600 juta dikali 0,02 dibagi 1 minus 1 ditambah 0,02 pangkat minus 36. Untuk hasilnya 23.539.711,56. Untuk angsuran pokok pertamanya yaitu angsuran per bulan minus M kali I. Angsuran per bulannya 23.539.711,56 dikurangi 600 juta dikali 0,02 ketemu hasil 11.539.711,56. Kemudian untuk yang B yaitu angsuran kredit diterima setiap awal bulan atau prenumerando.
Dalam hal ini, bank juga memberikan kredit non-tunai seperti kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit mobil, dan lain-lain, dan biasanya menggunakan bunga efektif dengan angsuran awal bulan. Untuk rumusnya bisa dilihat pada gambar. Untuk contoh soalnya yaitu pembelian rumah dengan fasilitas KPR BTN, harga rumahnya 700 juta, biaya balik nama, dan lain-lain 15 juta. Nasabah diwajibkan membayar uang muka sebesar 100 juta, biaya balik nama dan angsuran perdana. Dengan demikian nilai KPR adalah 600 juta. Untuk pertanyaannya, berapa angsuran per bulannya bila nasabah mengambil jangka waktu KPR selama 3 tahun dengan bunganya 24%. Tanggal transaksinya 1 April 2005. Untuk penyelesaiannya, yaitu angsuran kredit per bulannya, A sama dengan 600 juta dibagi 1 minus kali 1 plus 0,02 dipangkat minus 36 ditambah 1 dibagi 0,02 ditambah 1. Sama dengan 600 juta dibagi 1 minus 0,500276134 dibagi 0,02 ditambah 1. Sama dengan 600 juta dibagi 0,49997238666 dibagi 0,02 ditambah 1. Ketemu hasil 600 juta dibagi 25,9986193. Ketemu 23.078,148,50. Jadi untuk angsuran kredit per bulannya yaitu 23.078,148,50. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eti mengenai sliding rate. Untuk sliding rate merupakan angsuran pokok yang diperhitungkan tetap atau sama setiap angsuran. Sedangkan bunga yang diperhitungkan menurun sejalan berkurangnya sisa kredit. Dengan demikian, total angsuran pokok dan bunga semakin menurun selama periode angsuran. Untuk rumus angsuran pokok sendiri yaitu A sama dengan M per N. A merupakan angsuran pokok dan M merupakan plafon kredit, serta N merupakan periode kredit. Untuk angsuran bunga sendiri dapat dihitung dengan B1 sama dengan M kali I, B2 sama dengan M min A kali I. Untuk flat rate, merupakan perhitungan bunga dengan flat rate didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Umumnya, flat rate tingkat bunganya lebih rendah dibandingkan dengan effective rate atau sliding rate. Untuk rumus dari flat rate sendiri merupakan angsuran pokok dan bunga sama dengan M plus M kali I kali T per N. Untuk M sama dengan plafon kredit, I merupakan tingkat suku bunga, T merupakan jangka waktu kredit, dan N merupakan jumlah bunga angsuran selama masa kredit. Yang selanjutnya mengenai akuntansi perkreditan. Dalam kegiatan kredit diperlukan adanya akad atau perjanjian kredit. Perjanjian ini mengikat antara bank dan debitur. Pengikatan tersebut tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak selama syarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pada realisasi kredit, bank akan memungut beban terhadap debitur yang berarti pendapatan bagi bank. Pendapatan tersebut berasal dari biaya provisi, biaya administrasi, biaya taksasi jaminan, biaya asuransi, dan sebagainya. Biaya-biaya ini akan dibebankan kepada debitur melalui pengkreditan terhadap kredit yang direalisasikan. Pengucuran kredit dicatat sebesar nilai realisasi kredit. Untuk contoh soalnya sendiri, pada tanggal 25 April 2008, Anita Firdaus mengajukan permohonan kredit kepada Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 50 juta. Aplikasi kredit disetujui pada tanggal 1 Mei 2008 dengan jangka waktu 5 tahun, tingkat suku bunga 20%. Debitur dibebani biaya provisi dan komisi 0,25%. Biaya materai 10.000, biaya penggantian barang cetakan 5.000, biaya administrasi 100.000, biaya notaris dan PPAT 300.000, biaya asuransi kredit 100.000. Bank memperhitungkan bunga dengan sliding rate. Pada tanggal tersebut, Anita Firdaus langsung mencairkan kredit sebesar 50 juta dengan perincian ditransfer ke cabang Cirebon 20 juta, dikreditkan ke rekening giro Anita Firdaus 20 juta dan sisanya tunai. Yang selanjutnya yaitu jurnal pada tanggal 1 Mei 2008, di debit DR kredit yang diberikan sebesar 50 juta, di kredit CR RAK cabang Cirebon 20 juta,
CR Giro Anita Firdaus 20 juta, CR Provisi dan Komisi 250.000. Ini didapatkan dari 50 juta dibagi 5 tahun dikalikan 0,25%, ketemu 250.000. Kemudian CR Persediaan Bea Materai 10.000, CR Giro Notaris 300.000, CR Pendapatan Administrasi 100.000, CR Persediaan Barang Cetakan 5.000, CR Premi Asuransi Kredit 100.000, dan CR Kas 9.235.000. Untuk tanggal 1 Juni 2008 didebit DR Giro Anita Firdaus sebesar 1.666.666,66 rupiah pada CR kredit yang diberikan sebesar 833.333,33 rupiah pada dan CR pendapatan bunga kredit 833.333,33 rupiah. Untuk CR kredit yang diberikan ini dihasilkan dari 50.000 dibagi 60. 60 ini dari 5 tahun. Ketemu 833.333,33 rupiah. Untuk CR pendapatan bunga kredit ini didapatkan dari 50.000 dikalikan 20% dibagi 12 ketemu 833.333,33. Untuk tanggal 1 Juli 2008, DR Giro Anita Firdaus didebit sebesar 1.652.778,33 pada CR kredit yang diberikan sebesar 833.333,33 rupiah dan CR pendapatan bunga kredit sebesar 819.445 rupiah. Untuk CR kredit yang diberikan ini sama seperti yang di atasnya, dan CR pendapatan bunga kredit dihasilkan dari 50 juta dikurangin 833.333,33 rupiah dikalikan 0,016667 dihasilkan 819.445 rupiah. Yang selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi bunga kredit. Perlakuan bunga kredit akan dilihat dari kualitas kredit yang memberikan bunga. Bila kredit tergolong lancar, bisa menerapkan akrual basic. Bank bisa mencatat pendapatan bunga setiap saat pelaporan. Bunga yang belum jatuh tempo bisa dicatat sebagai piutang bunga ketika pelaporan keuangan dilakukan. Namun, bagi kredit yang bermasalah, maka bank akan memperlakukan pendapatan bunga berdasarkan cash basic. Yang selanjutnya yaitu kredit sindikasi. Kredit sindikasi adalah kerjasama pembiayaan yang secara teoritis tidak dibatasi baik dalam jumlah kredit, sektor pembiayaan maupun lembaga keuangan yang terlibat. Kredit sindikasi sering disebut pembiayaan bersama. Pembiayaan bersama ini merupakan wewenang kantor pusat selaku unit usaha yang melakukan komitmen pembiayaan tersebut. Kerjasama pembiayaan ini melibatkan beberapa bank yang mempunyai komitmen bersama untuk membiayai proyek tertentu. Secara umum, kredit sindikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau bank. Yang kedua, mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta. Yang ketiga, hanya ada satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi bank peserta. Yang keempat, kerjasama ini diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Retsa mengenai contoh soal kredit sindikasi. Yang pertama, untuk membiayai proyek PTX, Bank A menjalin kerjasama pembiayaan dengan Bank B, Bank C, dan Bank D. Bank A ditunjuk selaku bank koordinator. Nilai pembiayaan 100 miliar, jangka waktu 2 tahun. Untuk merealisasi kredit sindikasi ini, bank peserta harus melimpahkan dana terlebih dahulu ke bank koordinator atau Bank A. Pelimpahan dana ini merupakan transaksi antar bank sehingga aliran dana melalui Bank Indonesia atau clearing antar bank. Share dan suku bunga kredit sindikasi adalah sebagai berikut. Untuk bank peserta yaitu Bank A dengan share 20 miliar dengan tingkat suku bunganya adalah 19%. Bank B share-nya 10 miliar dengan tingkat suku bunganya adalah 20%. Dan Bank C share-nya 30 miliar dengan tingkat suku bunganya adalah 20%. Dan Bank D share-nya 40 miliar dengan tingkat suku bunganya adalah 18%. Sehingga total dananya menjadi 100 miliar.
Pada saat pelimpahan dana, misal pada tanggal 30 Mei 2005, dari bank peserta ke bank koordinator atau bank A, maka dicatat oleh bank A sebagai berikut. Pada tanggal 30 Mei 2005, debit giro BI sebesar 80 miliar, kredit giro bank lain atau bank B sebesar 10 miliar, kredit giro bank lain bank C 30 miliar, dan kredit giro bank lain bank D sebesar 40 miliar. Untuk menentukan tingkat suku bunga yang dibebankan kepada debitur bisa dihitung sebagai berikut. Bank peserta yaitu Bank A dengan share-nya adalah 20 miliar, bobotnya adalah 0,20, itu didapat dari total share yaitu 100 miliar dikali 100% ketemunya adalah 0,20. Dan untuk selanjutnya bisa dilakukan dengan hal yang sama. Suku bunga tertimbangnya 3,80%, itu didapat dengan menghitung bobot dikali suku bunga individual, dan untuk selanjutnya juga bisa dilakukan dengan hal yang sama. Dengan asumsi realisasi kredit ini tanggal 31 Mei 2005 dan bank mengenai biaya provisi dan administrasi sebesar 80 juta, biaya asuransi 200 juta, bunga sliding rate untuk jangka waktu 2 tahun diangsur setiap bulan, pencairan langsung dikreditkan ke rekening giro PTX, maka pencatatan tanggal 31 Mei 2005 di bank A adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Mei 2005, debit kredit yang diberikan sebesar 100 miliar, kredit giro PTX 99 miliar 720 juta, kredit pendapatan provisi dan administrasi 80 juta, dan kredit premi asuransi kredit sebesar 200 juta. Pendapatan provisi kredit ini perlu didistribusikan ke bank peserta, sedangkan biaya asuransi ke perusahaan asuransi. Misal tanggal 1 Juni 2005 dilimpahkan, maka catatan jurnalnya adalah tanggal 1 Juni 2005 debit pendapatan provisi dan administrasi Bank B sebesar 8 juta, debit pendapatan provisi dan administrasi Bank C 24 juta, debit pendapatan provisi dan administrasi Bank D 32 juta, debit premi asuransi kredit 200 juta, dan kredit giro BI sebesar 64 juta, kredit giro PT Askrindo 200 juta. Restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajiban yang dapat dilakukan antara melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dwi mengenai contoh kasus dari restrukturisasi kredit. Contoh kasus 1, misal kredit macet untuk nasabah X sebesar 100 juta, tunggakan bunga sampai saat ini 40 juta, jangka waktu angsuran kredit masih 2 tahun dengan suku bunga 45% PA. Pada hari ini, bank telah bersepakat dengan debitur untuk melakukan restrukturisasi kredit macet tersebut. Bank telah memperhitungkan penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk kredit ini sebesar 50 juta. Kebijakan restrukturisasi kredit disepakati adalah tunggakan bunga dihapus, tingkat suku bunga diturunkan menjadi 30%, jangka waktu kredit setelah restrukturisasi 4 tahun, dan kolektibilitas menjadi kurang lancar. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang diperhitungkan saat restrukturisasi adalah 15% dari nilai sekarang outstanding kredit. Bagaimana profil angsuran bagi debitur dengan pendekatan sliding rate dan perhitungan restrukturisasi kredit oleh bank. Keterangan sebelum restrukturisasi kredit dan setelah restrukturisasi kredit. Untuk tunggakan pokok sebelum restrukturisasi 100, setelahnya itu 100. Tunggakan bunga sebelum restrukturisasi 40, setelahnya 0. Persyaratan kredit. Yang pertama, jangka waktu kredit. Sebelum restrukturisasi 2 tahun, setelahnya menjadi 4 tahun. Tingkat bunga sebelum restrukturisasi 45%, setelahnya 30%. Kualitas kredit sebelum restrukturisasi macet, setelah direstrukturisasi menjadi kurang lancar. PPAP tersedia sebelum restrukturisasi 50, setelah restrukturisasi menjadi 12,1. Kelebihan PPAP 37,9, penyisihan restrukturisasi kredit 19, keuntungan restrukturisasi kredit 18,9.
Perincian perhitungannya yaitu sebagai berikut. Untuk pihak debitur, pokok setelah restrukturisasi tahun pertama 25, tahun kedua 25, tahun ketiga 25, tahun keempat 25. Jadi totalnya 100. Bunga setelah restrukturisasi tahun pertama 30, tahun kedua 22,5, tahun ketiga 15, tahun keempat 7,5. Totalnya 75. Arus kas masuk, pokok dan bunga, tahun pertama 55, tahun kedua 47,5, tahun ketiga 40, tahun keempat 32,5, totalnya 175. Untuk pihak bank, arus kas masuk, tahun pertama 55, tahun kedua 47,5, tahun ketiga 40, tahun keempat 32,5, totalnya 175. Nilai sekarang dengan rate 45%, tahun pertama 37,9, tahun kedua 22,6, tahun ketiga 13,1, tahun keempat 7,4. Totalnya 81. Kredit sebelum restrukturisasi totalnya 100. Penyisihan restrukturisasi kredit 19, PPAP 15% dikali nilai sekarang totalnya 12,1. Kelebihan PPAP 37,9, keuntungan restrukturisasi kredit 18,9. Untuk jurnal pencatatannya yaitu sebelum restrukturisasi kredit, pembelian kredit, rekeningnya debit kredit yang diberikan 100, kredit kas atau giro nasabah 100. Pembentukan PPAP sesuai kualitas kredit. Debitnya beban PPAP sebesar 50, kreditnya PPAP sebesar 50. Setelah restrukturisasi kredit, pembentukan penyisihan restrukturisasi kredit. Jurnalnya debit kerugian restrukturisasi kredit 19, kredit penyisihan restrukturisasi kreditnya 19. Koreksi kelebihan PPAP. Debit PPAP 37,9 di debit. Kreditnya beban PPAP sebesar 37,9. Yang ketiga, offsetting kerugian restrukturisasi dengan kelebihan PPAP. Debitnya beban PPAP sebesar 19, kreditnya kerugian restrukturisasi kredit. Untuk selanjutnya, contoh dari kasus 3. Dengan mengacu pada kasus 1, misalnya restrukturisasi kredit dengan pengurangan pokok kredit, penghapusan tunggakan bunga administrasi, perpanjangan jangka waktu, dan penurunan suku bunga. Profilnya sebagai berikut. Tunggakan pokok sebelum restrukturisasi kredit 100, setelahnya 100. Tunggakan bunga administrasi 40, setelah restrukturisasi menjadi 0. Persyaratan kredit, jangka waktu kredit sebelum restrukturisasi 2 tahun, setelahnya menjadi 4 tahun. Tingkat bunga sebelum restrukturisasi kredit 45%, setelah restrukturisasi kredit 30%. Kualitas kredit sebelum restrukturisasi kredit macet, setelah restrukturisasi kredit kurang lancar. PPAP tersedia 50, setelah restrukturisasi 9,7. Kelebihan PPAP setelah restrukturisasi menjadi 70,3. Cadangan restrukturisasi kredit 15,2, keuntungan restrukturisasi kredit 55,1. Perincian perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk pihak debitur, pokok setelah restrukturisasi tahun pertama 20, tahun kedua 20, tahun ketiga 20, tahun keempat 20, totalnya 80. Bunga setelah restrukturisasi tahun pertama 24, tahun kedua 18, tahun ketiga 12, tahun keempat 6, totalnya 60. Arus kas masuk, pokok dan bunga tahun pertama 44, tahun kedua 38, tahun ketiga 32, tahun keempat 26. Totalnya menjadi 140. Untuk pihak bank, arus kas masuk tahun pertama 44, tahun kedua 38, tahun ketiga 32, tahun keempat 26. Totalnya 140. Nilai sekarang dengan rate 45%. Tahun pertama 30,3, tahun kedua 18,1, tahun ketiga 10,5, tahun keempat 5,9, totalnya 64,8.
Kredit sebelum restrukturisasi 100, pengurangan kredit 20, penyisihan restrukturisasi kredit 15,2, PPAP 15% dikali nilai sekarang 9,7, kelebihan PPAP, PPAP dibentuk dikurangi 9 dikurangi PPAP yang digunakan untuk hapus buku, totalnya 70,3, keuntungan restrukturisasi kredit 55,1. Untuk jurnal pencatatannya, pencatatan sebelum restrukturisasi kredit, pembelian kredit, debit kredit yang diberikan sebesar 100, kredit kas atau giro nasabah 100, pembentukan PPAP sesuai kualitas kredit, debit beban PPAP 100, kredit PPAP 100. Untuk jurnal pencatatan setelah restrukturisasi kredit, yang pertama pengurangan pokok kredit, debitnya PPAP sebesar 20, kreditnya kredit yang diberikan sebesar 20. Pembentukan penyisihan restrukturisasi kredit, debitnya kerugian restrukturisasi kredit 15,2, kreditnya penyisihan restrukturisasi kredit sebesar 15,2. Koreksi kelebihan PPAP, debit PPAP sebesar 70,3, kreditnya beban PPAP sebesar 70,3. Untuk yang keempat, offsetting kerugian restrukturisasi dengan kelebihan PPAP. Debitnya beban PPAP sebesar 15,2, kreditnya kerugian restrukturisasi kredit sebesar 15,2. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.